Langkah kami akhirnya berhenti di sebuah desa yang bernama Bakan. Kami datang dengan hati penuh tanya. Belum saling mengenal, hanya berpegang pada satu tujuan, yakni mengabdi. Semua hal besar selalu dimulai dari langkah kecil. Setelah beberapa hari kami di sini, langkah pertama kami di Desa Bakan bukan membangun fisik, tapi membangun hati. Inilah awal dari cerita-cerita kecil yang akan terus kami kenal. Cerita tentang manusia dan upaya untuk saling memahami. Di balik wajah polos dan lugu, disambut hangat senyum manis penduduknya. Dan di balik hamparan sawah yang menghijau, kami benar-benar menemukan lebih dari sekedar tempat untuk berbakti. Kami menemukan rumah kedua. Disinilah kami belajar bahwa kebersamaan tak selalu butuh waktu panjang untuk tumbuh. Cukup hati yang terbuka dan rasa yang tulus. Hari-hari di Desa Bakan bukan sekedar diisi program kerja, tapi juga cerita, tawa, dan pelajaran hidup yang akan kami bawa selamanya. Hari-hari kami pun berwarna, melukis senyum riang di wajah anak-anak, membantu di ladang, duduk bersama warga sambil mendengar kisah-kisah tentang desa ini. Di bawah teriknya matahari, kami belajar artinya keteguhan. Semangat! Di tengah sorakan semangat itu, kami belajar arti kebersamaan. Di balik kebersamaan sederhana itu, kami belajar arti syukur. Setiap program yang kami jalankan bukan semata tentang tugas, melainkan urusan hati. Tentang bagaimana kami ingin meninggalkan jejak kecil yang berarti untuk desa yang telah banyak mengajarkan arti kehidupan. Kakak
jadi. Ah. Sandal ganti banjir. Bebas. Geram video wis. Halo guys, kita mau pergi. Kabar hari ini kami korban dari dilaporkan kami akan mengungsi ke Kecok. Tulang cak no aja mis. bisa kelapa nih. Dadah. Kemana? Anduk. Kemana? Kata dari Ria yang akan diwakili oleh Eka. Cinta yang indah adalah cinta yang tidak ada pertemuan, namun hanya ada rindu dalam doa. Time cooking. Saya sama dia. Mereka juga. Berarti ada sesuai jadwal ini. Ini wujudnya. Rombongan saya. Tanjakannya sangat panjang sekali ini. Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Karo jilbab dia bos, indah. Orang perempuan ditorong diri kan. Sampai kita Belum dia bernama pintu, namanya pin and sampai jadi debu pintu jadi. dilihat Gade, dia gade. ku risau. Halo. Elektronik jadi bukunya. Mantap. Good morning guys. Nih rumah tuh. Badai buan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang kau di sampingku, kau aman ada bersamaku.
melihat para pemecah skandal. sampai kita tua, sampai jadi ibu. Dilihat Jadi kita satu jadi apa nih? ku sebelah. Jangan video. Kau jadi milikku. Kompak utuh bersatu. Ada matahari. Video buat. Kata-katanya. Kata-kata. Epi, selamat tidur Epi. Kata-kata bukan. Keluar bukan asap, tapi anak-anak dewasa. Jurus dapi nih Ki. Barang. Hi. Kita multi talenta kalian. Sebagai mahasiswa. Kenapa senyumnya manis saja? Manis senyum saya. Harus dilatih dulu. Remaja yang naik ke rumah seseorang, kemudian dia tidak bisa turun, inilah dia. Lagi santai kawan. Waktu begitu cepat berlalu. Hari-hari yang dulu terasa panjang, kini berubah jadi kenangan. Desa Bakan yang semula hanya di titik peta, kini menjelma rumah kedua. Tempat yang sulit kami tinggalkan. Perpisahan ini bukan sekedar ucapan selamat tinggal, melainkan merelakan sebagian hati yang tertinggal di sini. Senyum tulus para ibu itu, sapaan hangat para bapak, tawariang anak-anak, semuanya akan kami bawa pulang sebagai kisah yang tak akan pernah pudar. Terima kasih Desa Bakan. Terima kasih atas setiap pelajaran, setiap tawa, dan setiap doa yang kalian hadiahkan. Kami mungkin melangkah pergi, tapi kenangan ini akan selalu menjadi bagian dari diri kami. Sampai jumpa di pertemuan yang entah kapan datangnya. Namun, pasti penuh senyum dan cerita. Seperti pertama kali kami menjejak di sini, di Desa Bakan yang kami cintai.
keribuan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang, kau disambut. Yang enggak kami saya kasih hadiah. Kau aman ada bersamaku. Selamanya, sampai kita tua, sampai jadi debu. Ku di liang yang satu, ku di sebelahmu. Kalau aku nggak KKP, aku nggak tahu rasanya pusing tiap hari. Aku nggak ke kafe, aku nggak tahu rasanya buatin laporan buat 13 orang. Kalau aku nggak KKP, aku nggak bisa handle uang sebanyak itu. Kalau nggak KKP, saya nggak tahu gimana rasanya punya saudara. Kalau aku nggak kafe, aku nggak bakal tahu rasanya antri kamar mandi setiap hari. Kalau aku nggak KKP, aku nggak bakalan tahu rasanya buat rujak setiap hari. Kalau aku nggak KKP, aku nggak bakalan tahu rasanya makan teratur tiap hari. Kalau saya nggak KKP, saya nggak bakalan ngerasain punya semeton dari Lombok. Kalau saya nggak KKP, nggak bakal tahu rasanya sabar ngadepin mood orang setiap hari. Kalau aku nggak KKP, mungkin aku nggak akan kangen kalian. Dari KKP kita belajar bahwa yang kita tidak senangi harus kita senangi dan mohon maaf. Kalau nggak KKP, aku nggak akan ikut tren kamu. 2, 3. Ketua, Sekretaris, Bendahara, Humas, Mas. pendidikan dan keagamaan, acara. Didi. KKP bahkan 2025. Halo guys, sekarang saya akan nunjukin jalan ke posko KKP Bakan. Ini melewati lorong-lorong. See you to other time. Pak Kadus Sudiana enggak ada. Iya, Siapa? Pak Kadus Sudi, Mana itu? yang tempat kita ngopi itu. Yang kemarin ikut ke Sembalun itu. Ayo kita akan pergi menuju posko KKP Bakan. Nah, ini. Mana Pak Ketua? Ini Pak Ketua. Inilah posko kita tercinta. Rumah Aduh.